Upacara nasional menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Guru Pahot Sarumpait. Hadirin kami undang untuk berdiri. Hening Cipta dipimpin oleh Eporus HKBP, Opui Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Saudara-saudara yang saya hormati dan banggakan, untuk mengenang para pahlawan kita dan jasa-jasa mereka berjuang untuk kemerdekaan negeri ini dan membangun bangsa kita, sambil mengenang semangat kepahlawanan mereka untuk mendorong kita terus membangun negeri kita yang kita cintai. Marilah kita mengheningkan cipta. Hening cipta dimulai.
Hening Cipta selesai. Hadirin kami undang untuk duduk kembali, demikian juga kepada Opui. Kita akan memasuki laporan dari Ketua Umum Panitia Sinode Godang HKBP ke-66 yang kami hormati dan kasihi kepada Bapak Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST selaku Ketua Umum, kami persilahkan. Yang kami hormati, kami kasihi Opui Eporus HKBP dan Amang Inang Kadep, juga Amang Inang Preses, Amang pimpinan HKBP periode yang lalu, yang pada saat ini kami lihat ada Amang Pendeta Dev Sibuea, Amang Inang Ruas, anggota MPS HKBP, yang kami kasihi Bapak Sekum PGI, Dr. Jack Maruputi, juga yang kita hormati, kita kasihi, hadir bersama-sama dengan kita, Bapak Bupati Tapanuli Utara, Pak Nixon Nababan, Bupati Toba, Bapak Insinyur Poltak Sitorus, dan juga Bapak Bupati Vandiko. Tokoh masyarakat kita juga hadir bersama-sama dengan kita, ada Bapak Darwin Siagian, Bapak Kombes Dr. Maruli Sinaga, Yahan, juga hadir sebagai narasumber Bapak Albert Simanjuntak, semua Amang Inang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sama-sama bersuka cita dalam pembukaan Sinode Godang ini. Perkenankan kami sebagai panitia melaporkan di tengah-tengah kita beberapa hal berikut. Pertama, sejak dilantik oleh Opui Eporus panitia Sinode Godang ini pada 1 Juli, kami panitia segera berkoordinasi rapat baik secara onsite maupun dengan menggunakan teknologi digital melalui grup untuk bertekad membuat acara Sinode Godang ini kiranya dapat berjalan dengan baik dan tertata rapi. Komunikasi panitia dengan resort-resort melalui Bapak dan Ibu Preses juga berlangsung baik berkat teknologi komunikasi yang semakin canggih, membuat kerjasama bisa lebih mudah dan lancar. Yang kedua, Amang Inang Seminari Sipoholon ini secara khusus dan Tapanuli Utara secara umum, seperti kita tahu, baru mengalami gempa 6,0 skala Richter yang merusak banyak bangunan baik rumah penduduk, perkantoran, bahkan gedung-gedung gereja. Namun kita bersyukur kepada Tuhan, gedung auditorium yang kita gunakan ini tidak mengalami kerusakan dan panitia dapat menuntaskan tugasnya dalam merenovasi beberapa bagian auditorium ini dan bangunan di belakang auditorium ini untuk kita gunakan dalam sinode ini. Yang ketiga, panitia sudah melaporkan kegiatan ini secara resmi kepada yang kita hormati Kapolda Sumatera Utara, Bapak Inspektur Jenderal Polisi RJ Pancaputra. Keempat, rapat terakhir panitia tanggal 21 Oktober yang lalu dihadiri oleh bapak-bapak dari Pemkab Tapanuli Utara, Polres Tapanuli Utara, Kodim, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP guna membicarakan serta mengkoordinasikan hal-hal yang perlu untuk keberlangsungan Sinode Godang ini dengan baik. Kelima, atas persetujuan Opui Eporus, panitia mengundang Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan, pimpinan-pimpinan daerah Setapanuli Raya, dan mengundang para pimpinan HKBP periode-periode sebelumnya yang kita hormati, dan kita bersyukur, berterima kasih Bapak-Bapak boleh berkenan hadir pada saat ini. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu
yang kami undang seperti tadi kami sampaikan. Yang keenam, Sinode Gudang ke-66 ini mayoritas pesertanya adalah peserta Sinode Gudang 2020 yang lalu, dan sebagian lagi adalah utusan yang dipilih Sinode Distrik tahun 2022 ini sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP. Selain peserta ada juga peninjau yang hadir sebanyak 16 orang. Yang keenam, dengan semangat transformasi, panitia telah berkomitmen untuk menggunakan dana yang ada sebaik dan semaksimal mungkin. Adapun dana yang dianggarkan untuk kebutuhan Sinode Gudang ini sepenuhnya adalah tanggungan jemaat-jemaat resort melalui distrik-distrik HKBP yang jumlah anggaran yang digunakan untuk Sinode Gudang 2022 ini sama jumlahnya dengan registrasi atau anggaran Sinode Gudang yang lalu 2020, tetapi dari biaya Sinode Gudang kali ini kita dapat menambah inventaris videotron seperti yang kita lihat di sini dan bangunan di belakang auditorium, dan juga sound system kita tidak lagi menyewa, dan dari kontribusi registrasi ini panitia mengalokasikan sekitar 850 juta untuk semua fasilitas perbaikan yang ada di sini. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada seluruh panitia yang betul-betul hanya menganggarkan yang sangat perlu, sehingga dari registrasi itu bisa kita manfaatkan untuk perbaikan fasilitas. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih atas topangan dari resort maupun pribadi untuk menjamu kita makan pagi, siang, atau malam. Yang pertama dari HKBP Rawamangun, kedua HKBP Palembang, HKBP Tebet, HKBP Jambi, HKBP Pekanbaru, Distrik Banten, dari Amang Sintua, RJ Simanjuntak, dan juga dari Distrik 1 Tabaksel dengan total 225 juta rupiah. Sekiranya masih ada jemaat atau pribadi yang telah mengirimkan topangan untuk berlangsungnya sinode ini yang belum tercatat dan belum kami sampaikan, dengan senang hati kami siap untuk memperbaikinya. Sekiranya masih ada jemaat atau pribadi yang rindu menopang dan mensukseskan Sinode Gudang ini melalui bantuannya untuk konsumsi para peserta, dengan penuh sukacita kami masih menerimanya dan mengucapkan terima kasih banyak. Juga terima kasih kepada semua pihak PLN dan yang menyediakan genset standby apabila ada pemadaman listrik, dan semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang menopang sehingga terselenggaranya sinode ini dengan baik. Terakhir, Amanginang, kami panitia bekerja saling bahu-membahu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan Sinode Gudang ini. Bahkan sampai ada yang mengorbankan jam tidurnya agar dapat mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam Sinode Gudang ini. Dan selama kurang lebih 2 bulan, kami panitia juga telah bekerja sama dengan tim renovasi komplek auditorium ini, menata taman agar terlihat indah, serta pintu gerbang, lapangan, interior auditorium ini begitu tinggi sampai ke atas. Dari Enjo mengerjakannya dengan senang hati sehingga boleh lebih nyaman di ruangan ini. Semua itu kami lakukan guna memenuhi komitmen panitia Manginang untuk memberikan kenyamanan dan pelayanan terbaik bagi para peserta Sinode Gudang selama berlangsung. Namun Manginang, kami sepenuhnya menyadari bahwa masih ada kekurangan di sana-sini, termasuk ketika berlangsungnya Sinode Gudang ini. Maka dengan segala kerendahan hati dan dengan tangan terbuka kami siap menerima masukan-masukan dari peserta untuk memperbaikinya demi kelancaran dan kenyamanan Sinode Gudang yang kita banggakan ini. Demikianlah laporan ini kami sampaikan. Terima kasih dan atas perhatian dan kerjasama kita semua.
kami ucapkan terima kasih, selamat bersinode, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Sinode Godang HKBP ke-66. Saat ini kita akan memasuki kata-kata sambutan jalan-jalan ke Sipoholon. Ke Sipoholon akan mengikuti Sinode Godang. Ada Bapak-Bapak Bupati datang ke auditorium Sipoholon sebagai tanda kasih kepada Sinode Godang. Selamat datang kepada Bapak Bupati yang kami kasihi dan hormati. Dari Bupati Taput, Bapak Dr. Randus Nixon Nababan MSI, dan juga kepada Bapak Bupati Toba, Bapak Insinyur Poltak Sitorus, kepada Bapak Bupati Samosir, Bapak Pandiko Tegultom ST. Oleh karena itu, kata sambutan yang pertama kami berikan kepada Bapak Bupati, Bapak Dr. Randus Nixon Nababan MSI untuk mewakili Tapanuli Raya. Kepada Bapak Bupati kami persilahkan dengan hormat. Kita kadang Bupati, Pak Wakil Bupati. Sadam. Shalom di Tasaluna. Horas. Merdeka. Nani hormatan ini persanggapan opui porus dot inang amang sekjen dot inang amang inang kadep saluhutna di sekjen emeritus dot inang sekum PGI tadi saya dengar hadir, terima kasih. Seluruhnya amang pendeta resort, inang pendeta resort, pendeta, peninjau, dan peserta. Sahabat saya, mantan Bupati Samosir, Pak Siagian, Abang Anda, Pak Maruli, dan juga para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, para bupati dan wakil bupati yang hadir. Dan mungkin karena saya sebagai tuan rumah, jadi mohon maaf saya yang bicara. Nanti kalau di wilayah Toba baru, karena nanti makan waktu. Kalau tentu kita sebagai makhluk beragama, yang pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sinode Godang yang ke-66 berlangsung hari ini. Kita tentu apresiasi semuanya dan sangat berharap sekali Opung Eporus agar kiranya apapun hasil rapat, agenda rapat, yang tentu keputusan-keputusan yang terbaik buat gereja kita ke depan, melahirkan inovasi-inovasi, kreativitas, sehingga bisa menjadi mitra pemerintah baik pusat sampai daerah. Masalah yang kami hadapi sekarang ini para bupati, tentu yang pertama adalah masalah sosial, kenakalan remaja, bahkan orang dewasa sudah mulai mengarah ke situ, main skater dan lain sebagainya. Kami sangat berharap juga masalah yang kami hadapi, bagaimana yang pertama agar daerah kami, secara khusus Tapal Utara, percepatan masalah stunting ini bisa kita tuntaskan.
Kita butuh kerjasama dengan HKBP agar kiranya minimal semua jemaat atau pendeta dan pendeta resort, Porhangir ikut juga andil sebagai bapak angkat untuk warga-warga kita yang ada kiranya stunting. Yang kedua juga kita berharap agar juga bisa gereja membantu kami dalam hal menghadapi krisis pangan yang mungkin dunia bahkan Indonesia tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Nah, kita daerah Tapanuli ini, secara khusus Tapanuli Utara, kita sangat berharap dukungan dari HKBP minimal pekarangan-pekarangan, lahan-lahan tidur di wilayah kita masing-masing, kita kerjasama agar ini bisa menjadi lahan yang produktif. Soal bibit dan lain sebagainya mungkin kita bisa koordinasi opung dan seluruh jajaran agar kita bisa lakukan minimal Tapanuli Utara dan daerah Toba, daerah Samosir, Humbang tidak terjadi suatu saat kelaparan. Kita juga perlu dibantu masalah hilirisasi, bagaimana desa itu menjadi sumber produksi tapi terjadi sampai hilirisasi. Artinya bagaimana kita kerjasama sebagai mitra meningkatkan UKM kita sehingga bisa menjadi hilirisasi dan diproduksi dalam bentuk packaging dan lain sebagainya sehingga bisa menjadi dikonsumsi oleh masyarakat kota. Dan yang terakhir tentu kami sampaikan juga bahwa saya secara pribadi sebagai warga jemaat HKBP mohon kiranya agar kami para kepala daerah ini selalu didoakan agar kami selalu diberikan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas-tugas kami. Alana macai raisia dodalan nahu dalani hami, apalagi di situasi tahun-tahun belakangan ini. Jadi mohon doanya agar kiranya kami ini bisa melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik. Songon hami gotong royong sian pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara, songon mangurupi ulauta sadarion jalanga upasata mitong tupan itiopung amang sekjen amang kadep inang kadep sudah jajaran pasahat kami 50 juta tu ulauta sadarion. Dak kubotuan non molosian toba ngapasti tibo, apalagi sia Samosir, alau mok gimana ngapasti balga sia di mana. Atarima sahat ni hata sian hami, salayu pasahat kami selamat bersinode godang ke-66, kiranya Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati Tapanuli Utara, Tuhan memberkati negara yang kita cinta Indonesia. Horas, merdeka. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Bupati di Tapanuli Raya. Sipoholon hawanya sejuk. Mari semangat kita padukan serentak. Setelah Bapak-Bapak Bupati menyampaikan kata-kata sejuk, berhubung karena Bapak Kapolda Pancaputra Simajuntak belum tiba, maka marilah kita mendengarkan kata sambutan atau bimbingan pastoral dari Opui Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Kepada Opui dengan hormat kami persilahkan. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang terkasih,
peserta Sinode Godang ke-66 HKBP, para peninjau, dan para undangan. Izinkan saya menyebut satu dari undangan kita yang kita hormati, Bapak Pendeta David Sibuya, Dr. of Ministry, yang sudah pensiun tapi rindu melihat dan bersama kita pada saat ini. Juga Amang Insinyur Darwin Siagian, mantan bupati, rambutnya putih, tapi semangat beliau ini luar biasa, tokoh Naposobulung HKBP sejak dahulu. Tepuk tangan untuk Pak Darwin. Tentunya semua kepala daerah kami di Samosir, di Toba, apalagi di Tapanuli Utara ini. Semua panitia dan semua warga HKBP yang mengikuti sidang sinode kita ini dari tempat masing-masing. Izinkan saya menyampaikan selamat datang di auditorium HKBP Seminarium Sipolon. Selamat mengikuti Sinode Godang, kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Apalagi tadi Pak Bupati takut menjamu kita dengan makan siang nanti yang enak dengan 50 juta rupiah. Sungguh pantaslah kita menaikkan syukur kepada Allah Tritunggal atas penyertaan dan cinta kasih-Nya bagi kita semua. Dia Allah yang setia, memberkati kita semua hari demi hari. Meskipun pada tanggal 1 Oktober dini hari yang lalu terjadi gempa berkekuatan 6, skala Richter yang sempat mengguncang Tapanuli Utara, malah sempat menggoda. Ada teolog yang mengatakan Tuhan tengah murka kepada Taput. Beliau lupa bahwa pada masa bencana teologi Tuhan yang menderita, Tuhan yang solider yang dikembangkan, bukan teologi hukuman. Pemda Taput melaporkan ada 1.436 unit rumah yang rusak. Yang rusak ringan 628, yang sedang 412, dan berat 266. Juga ada 121 gereja yang rusak. Yang ringan rusaknya 40, yang sedang 28, dan yang berat 29. Kita percaya Tuhan yang menyertai kita untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Izinkan saya menginformasikan bahwa per hari ini bantuan dari jemaat-jemaat dan pribadi untuk emergency aid dan juga untuk rekonstruksi berjumlah 2 miliar rupiah. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk semua yang telah mengirimkan bantuannya. Kita akan melayankannya secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Kita juga pantas mengapresiasi kerja keras seluruh panitia yang dipimpin oleh ketum kita Bapak Dr. Itor Tinambunan dalam mempersiapkan segala sesuatu agar sinode ini dapat berjalan dengan baik. Kita bangga bahwa HKBP dapat mengadakan sinode dalam suasana yang nyaman, sejuk, bersih, dan berkualitas. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rapat preses dan rapat MPS pada bulan September yang lalu yang mempersiapkan materi sidang yang terhormat ini. Selain itu, kita juga berterima kasih dan mengapresiasi semua pihak yang telah turut membantu terlaksananya sinode ini.
termasuk kepolisian. Barusan saya bertelepon dengan Pak Kapolres, ternyata cuaca buruk sehingga penerbangan dari Kapolda bersama Pangdam ditunda sehingga mereka balik ke landasan. Tapi mereka kirim salam kepada kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, Sinode Godang kali ini akan menjadi Sinode Godang yang sangat menentukan masa depan HKBP, di mana kita akan membicarakan serta memutuskan beberapa hal krusial seperti sentralisasi keuangan, amandemen aturan dan peraturan, khususnya tentang pemilihan pimpinan dan kepesertaan sinode, serta sikap HKBP terhadap isu-isu dunia yang tengah kita hadapi secara global, nasional, dan lokal. Ya, HKBP tentu saja tidak hanya memikirkan apa yang baik bagi dirinya, melainkan juga memikirkan apa yang baik bagi dunia. Terima kasih tadi Bapak Sekum dalam khotbahnya berdasarkan Galatia 6 ayat 2 tadi, bahwa kita dipanggil untuk di dalam diri kita mengkonsolidasikan semua kekuatan kita, tapi bukan hanya untuk kita, tapi juga bagi yang lain. Dunia kita sedang dan akan menghadapi persoalan berat, yaitu krisis iklim. Dan menurut ekonom terkemuka di dunia, tahun depan kita akan menghadapi resesi ekonomi global. Ini menjadi salah satu topik penting dalam sidang raya WCC yang baru saja berlalu, di mana Eporus HKBP dan delegasi HKBP ikut menggumulkannya. Bencana-bencana iklim sudah dan akan terus terjadi, dan semua itu sangat berhubungan dengan gaya hidup manusia yang tidak ramah terhadap bumi. Generasi kita sudah terlalu eksploitatif dan konsumtif terhadap sumber daya alam. Sebagai gereja, HKBP harus ikut ambil bagian dalam mengkampanyekan perubahan gaya hidup supaya bumi tetap menjadi rumah yang layak tinggal untuk kita dan generasi di depan. Pemeliharaan dan pemulihan seluruh ciptaan merupakan bagian dari visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Saudara-saudara, sebagai Eporus kita, saya mengajak semua peserta sinode untuk secara serius dan sehati membicarakan hal-hal di atas, supaya kita dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang konstruktif, keputusan-keputusan yang nantinya menjadi berkat tidak hanya untuk HKBP, melainkan untuk Indonesia yang kita cintai dan untuk dunia. Bagaimana caranya agar HKBP dapat menjadi berkat? Izinkan saya mengusulkan beberapa hal berikut. Pertama, kita harus berwawasan luas. HKBP harus berpikir luas dan besar. Dan yang kedua, memiliki keterampilan yang mumpuni melalui berbagai pembinaan dan pelatihan. HKBP ikut mengembangkan sumber daya manusia yang cerdas secara holistik, tidak cerdas secara sempit. Dan kita harus memiliki keterampilan yang terus-menerus ditingkatkan sesuai dengan tantangan zaman. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah kita harus membangun institusi kita. Kita harus mengadakan institutional building. HKBP harus kita bangun menjadi organisasi yang sehat dan dapat dipercaya, reliable, accountable,
berdaya, mandiri, tapi juga kritis, konstruktif. Dan terakhir yang keempat, dan yang terutama sebagai gereja dari Yesus Kristus, ialah kita harus memastikan bahwa spiritualitas kita terus bertumbuh. HKBP harus tetap menjadi gereja yang intim bersekutu dengan Allah. Kita harus tetap menjadi pendoa-pendoa yang setia. Itu sebabnya kami baru saja membangun dan meresmikan 12 rumah-rumah doa di pusat kekristenan Batak ini, Seminarium Sipoholon, agar semangat berdoa semakin bertumbuh di seluruh HKBP. Namun tidak hanya berdoa, spiritualitas ini harus terwujud pula melalui gaya hidup kita. Dimanapun HKBP berada, ia harus menjadi gereja yang bersih, yang hijau, ramah anak, ramah terhadap lansia, ramah terhadap kaum disabilitas, ramah terhadap orang-orang yang berperspektif beda dengan kita. Kita tetap setia menolak, melawan yang jahat, dan melakukan yang baik dengan inovasi, kreasi, dan kreativitas. Allah telah menyelamatkan hidup kita melalui kasih anaknya. Hidup yang sudah dikasihnya itu harus kita rawat sebaik mungkin dengan segala kemampuan yang terus dikembangkan. Peserta sinode yang saya hormati dan banggakan, kita meyakini bahwa sentralisasi keuangan adalah salah satu cara kita membangun gereja ini untuk menjadi gereja yang berorganisasi yang lebih sehat, profesional, akuntabel, berdaya dan mandiri. Dengan keuangan yang sehat, HKBP dapat fokus melayani sehingga visinya menjadi berkat bagi dunia dapat terwujud. Persiapan-persiapan yang intensif sudah dilakukan untuk itu, termasuk dengan mengangkat tim kaji yang keanggotaannya berasal dari beraneka unsur dan kepiawaian, serta yang bekerja sangat intensif dan penuh pengorbanan untuk HKBP tanpa pamrih agar mempersiapkan pelaksanaan praktisnya di era digitalisasi dengan semangat warga dan pelayan HKBP yang tinggi, yang cinta pada HKBP. Kita juga sudah merembukkannya dalam rapat-rapat para partohonan penuh waktu, sudah melalui sosialisasi di 6 regional, sudah melalui rapat-rapat preses, sudah melalui rapat MPS. Saudara-saudara yang terkasih, selama 4 hari ini kita akan bersinode di dalam terang tema bertolong-tolonganlah mendanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, the law of Christ, the system, the spirit of Christ. Itu yang dimaksud dengan the law of Christ, the spirit, the roh yang Christ telah tunjukkan, yaitu dia berkorban untuk yang lain. Dan subtema melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan, HKBP semakin bersemangat meningkatkan pelayanannya di era digital. Terima kasih untuk Amang Albert, seorang warga kita yang luar biasa, dipercayai oleh Tuhan untuk membangun negeri kita ini dalam bidangnya. Give to us what you have received from the Lord, so that this church will thrive to become a very, very strong church in the future. Thank you for your coming. Era digital memang telah memberikan banyak kemudahan buat kita. Di masa-masa genting pandemi COVID-19, di saat kita semua tidak dapat berkumpul, pelayanan dan berbagai kegiatan besar gereja kita tetap bisa berjalan secara virtual dan semi virtual.
meski gereja-gereja harus dikosongkan, ibadah minggu tetap dilaksanakan secara online. Itu semua mungkin untuk kita lakukan karena bantuan teknologi digital. Namun tidak bisa kita pungkiri, kemudahan itu pun disertai berbagai tantangan yang harus kita hadapi. Bukan tidak mungkin pula pandemi-pandemi yang lain akan datang lagi. Bagaimana kita menghadapi berbagai beban dan tantangan ke depan? Jawabnya, bertolong-tolonglah. Kita adalah gereja. Kita satu tubuh. Kita adalah murid-murid Kristus. Dan kita semua komponen HKBP mesti menjadi satu unit yang bergerak bersama menuju tujuan kita sebagai gereja. Kita sudah menjiwai dan menikmati berkat-berkat dari kesatuan hati itu pada tahun 2022 ini. Kita teruskan memupuk dan menumbuhkannya sehingga berbuah lebat. Dalam segala situasi, terutama situasi sulit menghadapi banyak tantangan, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menghidupi nilai-nilai HKBP yang sudah ditetapkan rapat MPS tahun 2021 itu, dan kini akan kita masukkan ke dalam aturan-peraturan kita, yaitu interdependen, melayani, inklusif, dan peduli. Demikianlah kita memenuhi hukum Kristus sebagai wujud nyata dari misi HKBP yang dirumuskan dan ditetapkan rapat MPS awal tahun 2021 juga. Menjadikan murid Kristus pelaku firman. Dengannya lah kita berharap iman yang bekerja, iman yang berbuah terjadi sebagaimana dicita-citakan Renstra HKBP 2020-2024. Terakhir, para peserta sinode yang sangat saya hormati, sekali lagi saya sebagai Eporus kita menyambut kedatangan kita semua dengan jumlah yang luar biasa besar, 96,6%. Selamat bersinode. Mari berlomba-lomba memberikan gagasan konstruktif agar kita dapat menghasilkan keputusan terbaik di sinode ini demi kemuliaan Allah dan damai sejahtera bagi kita umatnya. Horas, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada yang kami hormati dan kasihi Opui Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang dapat menguatkan, mensupport kita supaya sehat dan energik, kontributif dan memiliki semangat spiritualitas selama mengikuti Sinode Godang HKBP.